pagi Pak Doni selaku moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga. Selamat pagi Pak Budi selaku waktu tunggu saya. Selamat pagi kepada Bu Eni juga. Ada Kapitono juga sama Kepoto. Sama selamat pagi untuk Bapak dan Ibu yang ada di sini. Mungkin sebenarnya sebagian besar udah di sharing sama Ibu Eni dan Pak Budi juga. Mungkin saya mau sharing sedikit aja kali ini. Seperti yang kita tahu juga, sekarang itu pandemi COVID-19 itu kita nggak tahu nih maksudnya sampai kapan, dan sekarang itu sudah sangat mempengaruhi banyak sektor sendiri, termasuk angkutan curah, dan kita juga terkena dampaknya gitu. Yang paling berdampak besar dan paling terasa itu adalah dari berkurangnya jumlah atau jatah muatan yang dulu yang kita angkut sama jumlahnya yang sekarang kita angkut, itu sudah sangat terlihat lah dampaknya. Karena itu menurut saya penting banget untuk suatu pelaku usaha untuk mulai mencari strategi apa sih gitu, karena dengan ketidakpastian di kondisi sekarang ini butuh strategi-strategi yang harus kita lakukan. Saya sangat setuju tadi kalau seandainya kita lihat di paparan yang diberikan oleh Pak Budi sendiri, kesimpulan bahwa menurut saya penting adanya kolaborasi antar pelaku usaha, di sini perusahaan pelayaran, dengan pemerintah maupun dengan perbankan. Karena menurut saya tanpa bantuan pemerintah kita sebagai pelaku usaha bingung mau ke kanan kirinya juga bingung. Dengan adanya bantuan perusahaan membantu kebijakan dan perbankan juga yang meringankan kami, saya percaya sih ini maksudnya bisa kita bisa bersama-sama melakukan yang terbaik dan bisa memperbaiki roda ekonomi yang ada. Mungkin itu aja sih yang mau saya sharingin, karena sebagian besar sudah sangat baik di-sharingkan oleh Pak Budi dan Bu Eni sendiri. Saya kembalikan lagi ke Pak Doni mungkin. Baik, terima kasih Ibu Tiffany Saverina. Memang benar apa yang kita alami bersama saat ini, di mana kondisi pandemi itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi kapal angkutan curah, dan itu harus kita bersama-sama untuk saling berkolaborasi seperti pesan dari Pak Budi tadi. Selanjutnya, karena saat ini kita bersama dengan Kep Witono dan Bapak Hendra Sinadia terlambat hadir, kemudian juga Kep Wisnu juga masih ada kegiatan, kita akan bersama dengan Kep Witono untuk sedikit membagi sharing kepada kita semua yang ada di Indonesia Maritime Club Discussion Service. Dari pengalaman beliau yang banyak sekali, dan termasuk beliau salah satu penasehat insan, dengan demikian sangat-sangat banyak pengalaman yang bisa di-sharingkan kepada kami, terutama kondisi saat ini di mana kondisi kapal angkutan curah memerlukan perhatian dari pemerintah dan stakeholder yang lain. Monggo Kep Witono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bisa dengar suara kami? Sangat jelas Kep Witono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi bagi semuanya. Mas Doni, terima kasih waktunya. Mas Erlin dan semua narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, teman rekan-rekan saya semuanya, dan para pemirsa webinar yang diselenggarakan oleh Mesin. Terlalu tinggi kalau saya dikatakan sebagai ahli ya. Saya hanya berpengalaman saja. Kondisi pandemik ini adalah berdampak kepada seluruhnya,
dan tidak bisa dianggap main-main. Penanganannya dengan sendirinya juga tidak bisa ditangani dengan secara main-main. Ini berdampak kepada seluruh pelaku ekonomi, pelaku usaha, dan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, betul sekali apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, kita harus berkolaborasi, bergandengan tangan semuanya, semua stakeholder, dan khususnya di bidang muatan curah ini. Kalau di bidang peti kemas, itu mereka menyampaikan pada keluhan-keluhannya juga kepada pemerintah dan kepada semua stakeholder, dan direspon positif oleh operator pelabuhan, dalam hal ini Pelindo, dengan memberikan kebijakan term of payment-nya. Seyogyanya juga di terminal muatan curah, baik itu terminal di darat maupun terminal di lepas pantai, diajak juga untuk memberikan satu kontribusi. Karena kalau pelaku usaha transportasinya kolaps, mereka pun akan ikut kolaps, dan ekonomi Indonesia pun akan kolaps. Kita tahu bahwa industri transportasi adalah lokomotif dari logistik nasional kita. Jadi saya mengajak kepada teman-teman dari Angkatan Muatan Curah, apakah sudah menulis surat kepada teman-teman yang operator pelabuhan, baik itu terminal di darat maupun terminal yang di lepas pantai. Kita tahu bahwa muatan curah di Indonesia terminalnya terbagi dua, ada yang di terminal di muatan curah di darat dan yang di lepas pantai. Selanjutnya juga, kalau berbicara mengenai hambatan atau tantangan pada saat pandemi ini, kita tidak tahu sampai kapan akan berkelanjutan. Kalau kita tidak mengikuti protokol dengan benar-benar secara serius, akan percuma saja kita di Indonesia akan menjadi yang paling lama untuk recover dari kondisi ini. Interaksi di muatan curah bukan hanya di pelabuhan di darat yang bisa dikontrol oleh syah bandar atau operator pelabuhan setempat, tapi bagaimana dengan yang di terminal lepas pantai? Di situ buruh-buruh apakah bisa mengikuti protokol COVID ini secara tepat sehingga tidak mempengaruhi pada awak kapal ataupun sebaliknya. Itu pun harus ada suatu prosedur yang harus dipatuhi dan menjadi tantangan sendiri. Kita mengingatkan saja kembali kepada Mas Budi Rahmadi terkait itu akan segera dimintakan kepada pemerintah. Saya rasa itu aja Mas Doni yang bisa saya sampaikan perjalanan. Jadi kalau suaranya